Pagi itu, matahari baru saja naik malu-malu di atas kota Semarang. Kabut tipis masih menggantung di antara bangunan tua dan gerobak-gerobak kayu di pasar Peterongan. Hiruk-pikuk para pedagang sudah membanjiri lorong-lorong sempit pasar. Teriakan para penjual sayur, aroma rempah-rempah, dan suara gemericik air dari tukang ikan menciptakan simfoni kehidupan yang akrab di telinga warga. Di sudut pasar, seorang kakek renta dengan punggung bungkuk berjalan perlahan memikul bakul berisi botol-botol jamu. Itulah Mbah Cipto, wajah ramahnya seolah bagian tak terpisahkan dari pasar ini. Para pedagang menyambut Mbah Cipto dengan senyuman hangat. Ia sudah seperti pelindung tak resmi pasar ini, bukan karena kekuatan fisik, melainkan karena ketulusannya. Setiap pagi ia mengelilingi pasar menawarkan jamu racikan tangannya sendiri sambil menebar doa-doa lirih agar rezeki para pedagang lancar. Tak ada yang tahu bahwa di balik wajahnya yang dalam tersembunyi kisah masa lalu yang keras. Seorang pendekar yang pernah menggetarkan tanah Jawa. Namun, kedamaian itu perlahan terkoyak. Dari kejauhan, derap kaki-kaki kasar terdengar mendekat. Beberapa orang bertubuh kekar dengan pakaian kusut dan wajah penuh bekas luka menyusuri lorong pasar seperti sekawanan anjing lapar. Wajah para pedagang seketika berubah pucat. Suasana yang semula riang menjadi tegang. Mereka adalah gerombolan pemalak liar yang baru beberapa hari terakhir ini menguasai pasar, memeras keringat orang-orang kecil yang hanya berharap sesuap nasi. Kobar, pemimpin gerombolan itu, berjalan di depan. Matanya yang tajam dan penuh amarah menyapu setiap sudut pasar, mencari mangsa berikutnya. Dengan suara keras, ia berteriak menuntut uang keamanan dari para pedagang. Mereka yang berani membantah akan langsung mendapat bogem mentah atau dagangannya dihancurkan tanpa ampun. Tangisan, teriakan, dan isak kecil mulai terdengar di sana-sini. Pedagang kecil yang sudah berpuluh tahun berjualan pun kini hanya bisa menundukkan kepala, berharap badai segera berlalu. Mbah Cipto berhenti di sudut pasar, matanya yang keriput mengamati pemandangan itu dengan tatapan sendu. Tangan tuanya gemetar bukan karena takut, melainkan karena amarah yang ditahan. Ia melihat seorang ibu penjual sayur dipaksa menyerahkan hasil jualannya kepada Bejo, salah satu anak buah Kobar. Hatinya terasa panas. Pasar ini adalah rumahnya, tempat yang sudah ia jaga sejak muda. Kini dinodai oleh tangan-tangan kotor tanpa rasa belas kasihan. Salah satu pemuda pedagang, Roni, berlari menghampiri Mbah Cipto dengan napas tersengal. "Bah, tolonglah, mereka merampas semuanya," katanya. Mbah Cipto menepuk pundak Roni dengan lembut. Tidak ada kata-kata keluar dari mulutnya. Hanya diam. Diam yang menyimpan janji. Ia melihat seorang pedagang tua, Pak Min, yang berteriak kecil. "Kobar, kami ini cuma cari makan, jangan begini." Namun, belum sempat kata-katanya selesai, tongkat besi Kobar menghantam lapak jualannya, memecahkan kendi-kendi kecil berisi bumbu dapur. Pak Min terdorong jatuh, wajahnya meringis menahan sakit. Suasana pasar membeku dalam ketakutan yang mencekik. Tidak ada yang berani mendekat, tidak ada yang berani melawan. Di belakang Kobar, Bejo dan Runto mengobrak-abrik gerobak dagangan yang berani menolak menyerahkan upeti. Sayuran berterbangan, botol kecap pecah berhamburan, dan suara tangisan anak-anak kecil mulai memenuhi udara. Mbah Cipto masih berdiri di sudut pasar. Kedua matanya mengawasi kejadian itu tanpa berkedip. Tangannya yang menggenggam erat bakul jamu terasa bergetar, bukan karena lelah, melainkan karena rasa getir yang membuncah. Ia tahu ketakutan adalah racun yang bisa melumpuhkan pasar ini. Jika hari ini mereka semua tunduk, besok dan seterusnya pasar Peterongan akan menjadi neraka yang tak lagi bisa ia selamatkan. Seorang pedagang tua, Pak Min, memberanikan diri. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Kobar, kami ini cuma cari makan, jangan begini." Namun, belum sempat kata-katanya selesai, tongkat besi Kobar menghantam lapak jualannya, memecahkan kendi-kendi kecil berisi bumbu dapur. Pak Min terdorong jatuh, wajahnya meringis menahan sakit. Suasana pasar membeku dalam ketakutan yang mencekik. Mbah Cipto menghela napas panjang. Dalam dadanya ada bara yang perlahan menyala, bara yang sudah bertahun-tahun ia pendam bernama tapak geni. Di bawah cahaya matahari yang kian menghangat, kerumunan pasar seakan berubah menjadi medan tempur tak kasat mata. Di satu sisi ada ketakutan dan keputusasaan. Di sisi lain ada seorang kakek tua yang tengah mempertimbangkan langkah berikutnya.
Mbah Cipto menatap jauh ke arah Kobar. Sebuah tatapan tua yang tenang, tapi menyimpan bara yang siap meledak kapan saja. Kobar berdiri tegak di tengah pasar, dada membusung seperti raja baru yang haus pengakuan. Sambil mengacungkan tongkat besi berkarat, ia menunjuk satu persatu lapak pedagang. Kalian semua dengar, mulai hari ini pasar ini di bawah perlindungan kami. Suaranya menggelegar menamparkan telinga para pedagang yang hanya bisa menunduk ketakutan. Di belakangnya, Bejo dan Runto mengobrak-abrik gerobak dagangan yang berani menolak menyerahkan upeti. Sayuran berterbangan, botol kecap pecah berhamburan, dan suara tangisan anak-anak kecil mulai memenuhi udara. Mbah Cipto masih berdiri di sudut pasar. Kedua matanya mengawasi kejadian itu tanpa berkedip. Tangannya yang menggenggam erat bakul jamu terasa bergetar. Bukan karena lelah, melainkan karena rasa getir yang membuncah. Ia tahu ketakutan adalah racun yang bisa melumpuhkan pasar ini. Jika hari ini mereka semua tunduk, besok dan seterusnya pasar Peterongan akan menjadi neraka yang tak lagi bisa ia selamatkan. Seorang pedagang tua, Pak Min, memberanikan diri. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Kobar, kami ini cuma cari makan, jangan begini." Namun, belum sempat kata-katanya selesai, tongkat besi Kobar menghantam lapak jualannya, memecahkan kendi-kendi kecil berisi bumbu dapur. Pak Min terdorong jatuh, wajahnya meringis menahan sakit. Suasana pasar membeku dalam ketakutan yang mencekik. Di antara kerumunan itu, mata Kobar bersirobok dengan tatapan Mbah Cipto. Sebuah tatapan tua yang tenang, tapi menyimpan bara yang siap meledak kapan saja. Kobar menyeringai sinis. "Heh, kakek tua, mau apa kau? Mau ngajarin kami sopan santun?" Ejeknya disambut tawa kasar para antek-anteknya. Mereka menganggap Mbah Cipto tak lebih dari seorang renta yang hanya bisa bicara tanpa daya. Mbah Cipto menghela napas panjang. Di hatinya ada pergulatan batin yang hebat. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk meninggalkan dunia kekerasan. Namun, saat melihat wajah-wajah putus asa para pedagang yang sudah seperti keluarganya sendiri, ia tahu bahwa diam berarti mengkhianati nurani. Dengan langkah perlahan, ia menurunkan bakul jamunya ke tanah, menatap Kobar tanpa takut. Langkah-langkah kecil Mbah Cipto terasa seperti dentuman guntur di telinga Kobar. Ada sesuatu yang aneh dalam cara si kakek berjalan. Bukan ketakutan, bukan pula kemarahan biasa, melainkan keteguhan yang membekukan udara. Bejo, si kekar bodoh, maju ke depan, hendak mendorong Mbah Cipto mundur. Namun sebelum tangan Bejo menyentuhnya, Mbah Cipto hanya mengangkat satu jari dan udara di sekitar mereka mendadak terasa lebih panas. Seolah pasar yang tadinya riuh itu dilemparkan ke dalam tungku raksasa. Semua orang membelalak. Dalam sekejap, telapak tangan Mbah Cipto yang kurus itu memancarkan kilau merah samar seperti bara api yang hidup. Bahkan tanpa menyentuh, Bejo mundur selangkah merasakan hawa panas yang menusuk kulitnya. Suasana pasar yang semula penuh isak dan ketakutan kini berubah menjadi keheningan penuh rasa gentar. Semua mata tertuju pada kakek tua itu yang perlahan mengangkat telapak tangannya ke arah Kobar seolah berkata, "Coba dekati aku kalau berani." Di langit yang perlahan mulai mendung, suara lonceng kecil dari gerobak jamu Mbah Cipto bergoyang pelan, mengiringi detik-detik perubahan besar yang akan segera menghantam pasar Peterongan. Kobar menggeram, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Main sulap kau, kakek bangkotan," bentaknya. Suaranya meledak mengusir keheningan yang membekap pasar. Dengan mata menyala penuh amarah, ia mengangkat tongkat besinya tinggi-tinggi lalu melompat maju berniat menghantam kepala Mbah Cipto. Para pedagang menjerit ngeri, beberapa menutup mata tak sanggup melihat bagaimana tubuh renta itu akan dihantam tanpa ampun. Namun, sebelum tongkat itu sempat menyentuh kulit Mbah Cipto, sang kakek menggerakkan telapak tangannya perlahan seolah menamparkan angin. Seketika itu juga hawa panas membuncah seperti letusan api yang tak terlihat. Tongkat besi di tangan Kobar bergetar hebat lalu meluncur terlempar dari genggamannya mendarat jauh ke tumpukan sayur mayur. Kobar terhuyung-huyung mundur. Matanya membelalak merasakan tangannya memeras seolah terbakar. Bejo dan Runto yang sedari tadi hanya menonton kini maju serentak dengan emosi membara. Mereka menyerang Mbah Cipto dengan kecepatan tinggi. Tangan-tangan mereka siap menghujamkan pukulan bertubi-tubi. Tapi yang mereka hadapi bukan sekadar kakek tua. Dengan gerakan ringan bagai daun tertiup angin, Mbah Cipto mengayunkan kedua tangannya.
Setiap gerakan mengalirkan gelombang panas yang membakar udara. Dalam hitungan detik, Bejo dan Runto berteriak kesakitan, jatuh berguling di tanah. Tangan mereka meleput terkena sengatan tak kasat mata dari tapak geni. Pasar Peterongan kini menjadi saksi bisu dari sesuatu yang luar biasa. Para pedagang yang semula hanya bisa pasrah, kini menatap dengan mata berbinar. Di hadapan mereka, seorang kakek yang dulu hanya dikenal sebagai penjual jamu kini berdiri sebagai bayangan merah menyala. Laksana dewa murka yang turun ke bumi untuk menegakkan keadilan. Di sudut pasar, lonceng kecil di bakul jamu itu terus berbunyi, nyaring dan melengking. Seolah mengabarkan bahwa hari ini pasar Peterongan telah menemukan pahlawannya. Kobar meraung marah melihat anak buahnya bergelimpangan tak berdaya. Wajahnya kini merah padam, urat-urat lehernya menegang seperti hendak meledak. Ia tidak peduli lagi dengan rasa panas yang masih membakar kulitnya. Yang ada di pikirannya hanyalah satu, membalas dendam pada kakek tua yang telah mempermalukannya di depan semua orang. Dengan nafas memburu, ia mencabut belati pendek dari balik pinggangnya lalu berlari menyerang Mbah Cipto dengan teriakan liar. Mbah Cipto mengangkat wajahnya, menatap Kobar yang datang bagaikan banteng liar. Tidak ada rasa gentar di sorot matanya. Ia hanya menghela napas, seolah kecewa melihat manusia yang dibutakan nafsu amarah. Saat Kobar mengayunkan belatinya ke arah dada Mbah Cipto, sang kakek hanya bergeser sedikit ke samping, menghindari serangan itu. Dengan kelincahan yang tak terduga untuk usianya, dengan satu gerakan ringan, Mbah Cipto menempelkan telapak tangannya ke lengan Kobar yang terayun. Seketika itu juga terdengar suara mendesis seperti daging terbakar. Kobar berteriak kesakitan, menjatuhkan belatinya. Kulit lengannya memerah, melepuh olah baru saja dicelupkan ke bara api. Ia jatuh berlutut, terengah-engah menatap Mbah Cipto dengan pandangan campur aduk antara ngeri dan kebencian. Namun, Mbah Cipto tidak melanjutkan serangan. Ia berdiri tegak, menatap Kobar dengan pandangan penuh belas kasihan. "Amarahmu membakar dirimu sendiri, nak," ucapnya lirih. Suaranya dalam dan bergema di sela-sela hiruk-pikuk pasar. "Dunia ini sudah terlalu panas oleh kebencian. Jangan kau tambahkan Kobarnya dengan kesalimanmu." Ucapan itu bagaikan palu godam yang menghantam batin Kobar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil, rapuh, dan hina. Anak buahnya yang masih sadar mulai bangkit perlahan, menarik diri ke sudut-sudut pasar, tak lagi berani mendekat. Mereka tahu pertarungan ini sudah bukan tentang kekuatan, melainkan tentang harga diri yang telah hancur berkeping-keping. Para pedagang kini berani mendekat membentuk lingkaran di sekitar Mbah Cipto. Ada rasa hormat di mata mereka, rasa syukur yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mereka tahu hari ini pasar mereka telah diselamatkan oleh seseorang yang kekuatannya bukan hanya berasal dari ilmu tapak geni, tapi juga dari keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Hujan gerimis mulai turun perlahan, membasahi pasar yang masih berantakan. Tapi tak ada satupun dari mereka yang beranjak. Mereka berdiri diam, membiarkan rintik hujan mencuci darah dan keringat yang menodai tanah, seolah membasuh luka batin yang selama ini mereka pendam dalam ketakutan. Di bawah hujan itu, Mbah Cipto berdiri sendirian. Wajahnya menengadah ke langit. Ia tahu ini baru permulaan. Bahaya lebih besar mungkin saja akan datang. Tapi untuk hari ini, untuk saat ini, ia telah menyalakan kembali harapan yang nyaris padam di pasar Peterongan. Malam itu pasar Peterongan tampak lebih lengang dari biasanya. Gerimis yang turun sejak sore kini berubah menjadi hujan lebat, membasahi setiap sudut pasar hingga becek dan penuh genangan. Di balik tenda-tenda kosong, beberapa sosok misterius mulai bermunculan. Mereka adalah kaki tangan Kobar yang masih setia. Dan kini mereka datang bukan hanya dengan tangan kosong, tapi dengan senjata tajam, rantai besi, dan dendam yang membara. Di sebuah sudut pasar, Kobar duduk bersandar pada tiang kayu yang lapuk. Tangannya yang melepuh dibalut kain lusuh, wajahnya masih dipenuhi amarah yang belum padam. Ia menatap anak buahnya satu persatu, memastikan semua siap untuk misi balas dendam yang akan mereka lancarkan malam itu juga. Kobar berdiri tegak di tengah pasar, dadanya membusung seperti raja baru yang haus pengakuan. Sambil mengacungkan tongkat besi berkarat, ia menunjuk satu persatu lapak pedagang. "Kita buat pasar ini jadi lautan darah. Biar si tua bangka itu tahu, kita tak bisa diinjak begitu saja," geram Kobar dengan suara berat dan serak.
Sementara itu, Mbah Cipto masih duduk bersila di depan gerobak jamunya yang sudah ditutup terpal. Di bawah terangnya lampu minyak, ia menutup mata, bermeditasi dalam diam. Hawa panas dari tubuhnya perlahan memancar, membuat kabut tipis terbentuk di sekelilingnya meski hujan mengguyur deras. Ia tahu malam ini belum berakhir. Bahaya baru sedang mengendap-endap menunggu waktu untuk menerkam. Benar saja, tak lama kemudian suara langkah kaki berlari-lari membelah keheningan malam. Bayangan-bayangan hitam berkelebat di antara lorong-lorong pasar mendekat cepat ke arah tempat Mbah Cipto duduk. Dalam sekejap, mereka mengurungnya dari segala arah. Senjata di tangan mereka berkilat ditimpa cahaya redup lampu pasar. Tidak ada suara, tidak ada aba-aba. Yang ada hanya niat membunuh yang pekat di udara. Mbah Cipto perlahan membuka matanya, sorot matanya tenang. Tanpa rasa takut, ia bangkit berdiri menghadap para penyerang yang kini mengepungnya. Tangannya perlahan direntangkan. Telapak tangannya menghadap ke depan. Hawa panas kembali merembes dari tubuhnya menciptakan uap tipis yang membuat sosoknya tampak seperti dewa api yang baru saja bangkit dari bumi. Salah satu penyerang tidak sabar lagi. Ia berteriak mengayunkan rantai besinya ke arah kepala Mbah Cipto. Dalam sekejap rantai itu membelok sendiri di udara seperti ditolak oleh kekuatan tak kasat mata. Lalu jatuh ke tanah dengan suara berat. Penyerang itu terkejut. Namun belum sempat ia melarikan diri, Mbah Cipto mengibaskan telapak tangannya. Sebuah semburan panas menghantam tubuhnya membuatnya jatuh terguling sambil menjerit kesakitan. Melihat itu, sisa gerombolan tak lagi berani bertindak gegabah. Mereka mulai mundur perlahan. Ketakutan mulai menggerogoti keberanian mereka. Tapi dari kegelapan, Kobar sendiri melangkah maju. Matanya merah membara. Ia mencabut sebuah keris kecil dari balik bajunya, keris pusaka warisan keluarganya. Dengan langkah berat, ia menantang Mbah Cipto untuk pertarungan terakhir, pertarungan hidup dan mati. Hujan semakin deras. Angin menderu membawa aroma darah dan tanah basah. Di bawah langit yang kelam itu, dua sosok berdiri saling berhadapan. Satu mewakili bara dendam, satu lagi mewakili api kebenaran. Langkah-langkah Kobar menggema berat di atas tanah becek pasar Peterongan. Di tangannya, keris kecil itu bergetar seolah tahu bahwa malam ini darah akan kembali tertumpah. Mata Kobar bersinar merah penuh nafsu membunuh. Di hadapannya, Mbah Cipto berdiri tenang. Tubuh renta itu seakan tak tergoyahkan oleh ancaman maut yang nyata. Hanya angin malam yang berdesir di antara mereka membawa suara detak jantung semua yang menyaksikan. Tanpa aba-aba, Kobar menerjang. Kerisnya melesat ke arah dada Mbah Cipto, mengincar jantung tanpa ragu. Namun, dengan gerakan secepat kilat, Mbah Cipto memiringkan tubuhnya lalu menangkis serangan itu dengan telapak tangan kosong. Begitu keris menyentuh telapak Mbah Cipto, semburan panas yang dahsyat memancar keluar. Keris itu meleleh di tempat. Logamnya meleleh seperti lilin terbakar membuat Kobar melompat mundur dengan wajah ngeri. Suasana di pasar seketika hening. Anak buah Kobar yang masih tersisa menahan napas gemetar menyaksikan kekuatan tapak geni yang begitu dahsyat. Langkah-langkah Kobar menggema berat di atas tanah becek pasar Peterongan. Di tangannya, keris kecil itu telah hilang menjadi cairan logam. Namun ia tetap menantang dengan amukan buta. Ia meraih kayu balok dari reruntuhan tenda pasar dan mengayunkannya ke arah Mbah Cipto. Balok besar itu berdesing di udara. Namun sebelum sempat mendekat, Mbah Cipto menepukkan kedua tangannya ke depan. Sebuah gelombang panas yang dahsyat melesat dari tubuhnya menghantam balok itu hingga hancur menjadi serpihan-serpihan arang di udara. Tubuh Kobar terhempas ke belakang, menabrak tumpukan peti dagangan. Ia terbatuk keras. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Di matanya kini hanya ada ketakutan, bukan lagi kebencian. Ia mencoba merangkak menjauh, namun kakinya gemetar hebat, tak mampu menopang tubuhnya. Mbah Cipto melangkah maju perlahan. Telapak tangannya masih memancarkan aura panas yang berkobar. Sorot matanya tajam menghujam ke dalam jiwa Kobar yang mulai goyah. "Kau masih ingin terus, nak? Atau kau ingin aku membakarmu jadi abu malam ini?" Suara Mbah Cipto berat bergetar bersama gemuruh petir di kejauhan. Namun Kobar dibutakan oleh gengsi dan amarah meraung keras. Ia meraih apapun yang bisa dijadikan senjata dan mengayunkannya ke arah Mbah Cipto. Namun setiap serangan Kobar dihadang oleh kekuatan panas yang melesat dari telapak tangan Mbah Cipto. Akhirnya,
Kobar tergeletak lemas, menatap kosong ke langit malam yang sesekali disambar kilat. Nafasnya berat, dadanya naik turun tak teratur. Anak buahnya satu persatu mulai meninggalkan tempat itu, kehilangan keberanian setelah menyaksikan kedahsyatan ilmu tapak geni milik Mbah Cipto. Mereka sadar tak ada lagi tempat untuk kebrutalan di pasar ini. Mbah Cipto berdiri diam di tengah genangan air membiarkan hujan mendinginkan tubuhnya yang masih berdenyut panas. Pandangannya menyapu seluruh area pasar yang kini sepi. Ia menghela napas panjang membawa seluruh rasa lelah dan getir yang mengendap di hatinya. Ia tak membenci Kobar atau anak buahnya. Ia membenci kejahatan yang merajalela tanpa kendali. Semua manusia punya pilihan, bisik Mbah Cipto pada dirinya sendiri. Seolah berbicara kepada jiwa-jiwa yang berserakan malam itu. Tiba-tiba dari balik tumpukan barang bekas muncul seorang lelaki tua berpakaian lusuh dengan tongkat kayu di tangan. Lelaki itu adalah Pak Salim, sesepuh pasar Peterongan yang sudah lama menghilang sejak para preman mulai menguasai tempat ini. Ia mendekat perlahan. Matanya berkaca-kaca melihat Mbah Cipto berdiri gagah di tengah reruntuhan. "Mbah Cipto, akhirnya kau datang juga," kata Pak Salim penuh haru. Mbah Cipto menoleh tersenyum tipis di balik kerutan wajahnya. Ia menghampiri Pak Salim dan keduanya saling menepukkan tangan salam hormat. "Aku hanya menjalankan amanah, Pak Salim," kata Mbah Cipto pelan. "Pasar ini harus kembali menjadi tempat penghidupan, bukan medan ketakutan." Pak Salim menunduk lalu mengisyaratkan para pedagang untuk keluar dari persembunyian mereka. Satu persatu, wajah-wajah lelah dan penuh harap mulai bermunculan di bawah tenda-tenda. Mereka mendekat dengan hati-hati, seolah masih tak percaya bahwa malam penuh teror telah berakhir. Ada yang menangis, ada yang bersujud syukur di atas tanah basah. Mereka tahu mereka menyaksikan lahirnya kembali pasar Peterongan malam itu. Kobar dengan sisa tenaganya mencoba berbicara, suaranya serak dan putus-putus. "Maafkan aku," katanya dengan lirih sebelum akhirnya pingsan karena luka dan kelelahan. Mbah Cipto hanya menatapnya sekilas lalu mengalihkan pandangan. Semoga dia diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, gumamnya sebelum kembali menatap kerumunan yang kini mulai bersorak kecil di antara suara hujan. Malam itu, pasar Peterongan yang selama ini tercekam ketakutan perlahan berubah menjadi tempat penuh harapan. Cahaya-cahaya lampu minyak dinyalakan kembali. Gerobak-gerobak yang rubuh didirikan dan para pedagang mulai merapikan barang dagangan mereka. Hujan masih turun, tapi kini ia turun seperti berkah, membasuh luka lama, membuka lembaran baru untuk semua yang ada di sana. Mbah Cipto melangkah perlahan, menyusuri lorong-lorong pasar. Meskipun tubuhnya lelah, hatinya terasa ringan. Ia tahu tugasnya belum selesai. Masih ada banyak kejahatan di luar sana yang harus dihadapi. Namun malam ini di pasar kecil ini kebenaran telah menang dengan telapak tangan yang membara dan jiwa yang tak pernah padam. Pagi menyingsing perlahan di atas pasar Peterongan. Sisa hujan semalam masih menggenang di sudut-sudut jalanan tanah yang becek. Namun suasana pasar jauh berbeda dari biasanya. Ada semangat baru yang berdenyut dalam tiap tarikan napas para pedagang. Mereka membersihkan sisa-sisa kerusakan, memperbaiki tenda-tenda, dan menata kembali lapak-lapak mereka. Semua bergerak dengan wajah cerah, seolah beban berat yang selama ini menggelayut telah terangkat. Mbah Cipto duduk di sebuah bangku kayu tua di tengah pasar, memandangi aktivitas itu dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa haru menyaksikan kehidupan perlahan pulih. Namun, di lubuk hatinya, ia tahu kedamaian ini rapuh. Dunia ini pikirnya selalu saja melahirkan orang-orang tamak yang menghalalkan segala cara untuk berkuasa. Karena itulah ia tak boleh lengah. Tapak geni di dalam dirinya bukan sekadar anugerah, melainkan tanggung jawab yang besar. Pak Salim menghampiri dengan membawa secangkir kopi hitam panas. Ia menyerahkan cangkir itu kepada Mbah Cipto dengan tangan yang gemetar ringan. "Terimalah, Mbah, sebagai tanda terima kasih kami semua," kata Pak Salim dengan suara serak. Mbah Cipto menerima cangkir itu dan mengangguk hormat. Saat menyesap kopi pahit itu, hatinya terasa hangat. Sehangat semangat baru yang mulai bersemi di pasar. Namun, tak semua pihak menyambut perubahan ini dengan senang hati. Di sudut lain, kota Semarang, dalam sebuah rumah judi kumuh, beberapa orang sedang berkumpul. Mereka adalah bekas kolega Kobar, para preman kelas kakap yang dulu mengendalikan banyak wilayah di kota ini.
Kabar tentang kekalahan Kobar di tangan seorang kakek tua dengan ilmu aneh telah menyebar. Wajah-wajah penuh dendam berkumpul merencanakan balas dendam terhadap Mbah Cipto. Salah seorang dari mereka, seorang bertubuh kekar dengan luka bakar lama di lengannya, berkata dengan suara berat, "Kita tidak boleh membiarkan pasar Peterongan menjadi contoh. Jika satu tempat bebas dari kita, yang lain akan ikut." Wajah-wajah keras itu mengangguk setuju. Malam itu, sumpah dendam dilontarkan. Mereka akan mengirim seseorang yang lebih berbahaya. Seorang pembunuh bayaran sakti yang dijuluki Damar Kelana untuk menghabisi Mbah Cipto. Sementara itu, di pasar, tanpa mengetahui ancaman baru yang mengintai, Mbah Cipto membantu beberapa pedagang mendirikan atap tenda yang roboh. Anak-anak kecil berlari-lari kecil di sekelilingnya tertawa riang. Salah seorang bocah perempuan kecil tiba-tiba menghampirinya menyodorkan setangkai bunga liar yang dipetik dari pinggir jalan. "Ini buat Mbah supaya Mbah selalu kuat," katanya polos. Mbah Cipto tersenyum, menerima bunga itu dengan penuh rasa syukur. Di dalam hatinya, Mbah Cipto tahu ini baru awal dari pertarungan panjang. Lawan-lawan yang lebih kuat, lebih licik akan segera datang. Namun ia tak gentar. Api di dalam tubuhnya, tapak geni yang diwariskan oleh leluhur, akan tetap menyala. Bukan untuk membakar dunia, tapi untuk menjaga agar terang kebaikan tak pernah padam di tengah gelapnya kezaliman. Malam itu, langit Semarang gelap, awan hitam menggantung berat di atas kota. Pasar Peterongan yang sebelumnya terang benderang kini mulai sepi. Pedagang-pedagang perlahan meninggalkan tempat untuk pulang. Mbah Cipto masih berada di tengah pasar, duduk di bangku kayu tua, merenungi perjalanan panjang hidupnya. Api di tangannya tapak geni sudah lama padam, namun hatinya tetap menyala, menjaga harapan yang tumbuh di tengah reruntuhan.